Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang turunan. Sebelum kita mempelajari rumus-rumus turunan dari suatu fungsi, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu turunan, apa sih definisi turunan. Turunan itu adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Jadi, intinya di sini turunan adalah pengukuran terhadap suatu perubahan. Proses dalam menemukan turunan disebut diferensiasi. Di sini kita langsung ke bahasa matematikanya. Pada fungsi y sama dengan fx, turunan dari variabel y terhadap variabel x dinotasikan dengan dy per dx. Nah, ini notasi turunan dy per dx atau dfx per dx atau y aksen atau f aksen x. Dan didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx per h. Jadi kalau kita ingin mencari turunan dari suatu fungsi, kita gunakanlah rumus yang ini. Metode mencari turunan dengan menggunakan rumus ini dirasa kurang efektif untuk mencari turunan dari fungsi yang berpangkat, apalagi jika pangkatnya lebih dari 2. Tapi ada metode lain yang bisa kalian gunakan untuk mencari turunan pertama fungsi pangkat, supaya jauh lebih cepat dan lebih mudah. Kalian bisa gunakan aturan-aturan berikut ini. Nah, di sini sudah saya kumpulkan aturan-aturan turunan fungsi aljabar. Yang pertama, aturan turunan pertama fungsi konstan. Nah, yang kita ketahui fungsi konstan adalah y sama dengan c atau fx sama dengan c. Dengan c elemen bilangan real, maka turunannya adalah f aksen x atau dy per dx sama dengan 0. Jadi, jika ada fungsi konstan, hasil turunannya pasti 0. Contohnya, y sama dengan fx sama dengan 3, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 0. Begitupun jika ada y sama dengan 4, y sama dengan 5, y sama dengan 7, itu turunannya semua 0. Yang kedua, aturan turunan pertama fungsi identitas. Nah, fungsi identitas adalah fx sama dengan x. Maka turunannya adalah 1. F aksen x sama dengan dy per dx sama dengan 1. Yang ketiga adalah aturan turunan pertama fungsi pangkat. Nah, di sini ada fungsi pangkat fx sama dengan x pangkat n. Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan dy per dx n x pangkat n kurang 1. Nah, pangkatnya n dibawa ke depan x, kemudian x-nya tetap, dan pangkatnya dikurangi 1. Contoh, fx sama dengan x pangkat 3, maka turunannya adalah, nah pangkatnya ke depan, 3 ke depan, x-nya tetap, pangkatnya dikurangi 1, yaitu 3 kurang 1, 2. Jadi, turunan dari x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2. Yang keempat, aturan turunan pertama fungsi berbentuk y sama dengan a x pangkat n. Nah, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah n, pangkatnya dibawa ke depan, kemudian a-nya tetap, x-nya juga tetap, pangkatnya n dikurang 1. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan nomor 3, hanya bedanya ada a di sini. Kita langsung ke contoh. Fx sama dengan 3x kuadrat. Di sini diketahui a-nya sama dengan 3, n sama dengan 2. Jadi turunannya adalah n
2 kali 3x pangkat 2 kurang 1. Hasilnya adalah 6x. Jadi turunan dari 3x kuadrat adalah 6x. Selanjutnya nomor 5, aturan turunan jumlah dan selisih fungsi-fungsi. Jika f sama dengan y sama dengan u tambah atau kurang v, dengan u dan v keduanya fungsi dari x, maka turunannya dari penjumlahan atau pengurangan fungsi-fungsi itu adalah U aksen tambah atau kurang V aksen. Nah, kita langsung ke contohnya. Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 3 ditambah x kurang 4. Kita misalkan U sama dengan 3x kuadrat tambah 3. Nah, U aksen adalah 5x. Dan V sama dengan X kurang 4, V aksen turunannya adalah 1. Jadi, turunan dari penjumlahan fungsi-fungsi ini adalah U aksen tambah V aksen, yaitu 5X tambah 1. Yang keenam, aturan hasil kali dalam turunan. Jika fx sama dengan y sama dengan u kali v, dengan u dan v keduanya fungsi dari x, jadi turunannya adalah u aksen v ditambah u kali v aksen. Di sini kita menggunakan notasi tambah. Kita lihat bagian pertama ini hanya u aksen yang diturunkan, hanya u yang diturunkan. Yang kedua ini hanya v yang diturunkan. Nah, bagaimana jika ada 3 fungsi yang dikalikan? Ini u kali v kali w. Turunannya yaitu, kita lihat di sini tetap menggunakan notasi tambah. Nah, bagian pertama ini hanya U yang diturunkan. Selanjutnya hanya V yang diturunkan. Dan yang terakhir hanya W yang diturunkan. Contoh, Y sama dengan X kuadrat kurang 3 dikali 2X kurang 1. Kita misalkan U sama dengan X pangkat 3 kurang 3, turunannya adalah 2X. Kemudian V 2X kurang 1, turunannya adalah 2. Nah, kita masukkan ke rumus perkalian yang tadi. F aksennya, turunannya adalah 2X, ini U aksen, dikali V 2X kurang 1, ditambah U X pangkat 3 kurang 3, dikali 2, turun V aksen. Kemudian kita jabarkan, 4 jadi 4x kuadrat dikurang 2x ditambah 2x kuadrat kurang 6. Sama dengan diperoleh 6x kuadrat kurang 2x dikurang 6. Yang ketujuh, aturan hasil bagi dalam turunan. Jika fx sama dengan u per v, dengan u dan v keduanya fungsi dari x, maka turunannya adalah u aksen v dikurang u kali v aksen per v pangkat 2. Di sini kita lihat seperti tadi perkalian tapi menggunakan notasi kurang. Dan ada penyebutnya yaitu v pangkat 2. Contoh, y sama dengan 2x kuadrat kurang 4 per 3x. Nah, u di sini adalah 2x kuadrat kurang 4. Turunannya adalah u aksen sama dengan 4x. V sama dengan 3x. Dan V aksen sama dengan 3. Kita masukkan nilai U aksen di rumus ini. U aksen 4x. Kemudian V 3x. Kemudian U 2x kuadrat kurang 4. Kemudian V aksen sama dengan 3. Kita hitung nilainya, jadi 12x kuadrat kurang 6x kuadrat tambah 12. Penyebutnya jangan lupa V kuadrat, yaitu 3x pangkat 2. Hasilnya adalah 9x pangkat 2. Jadi setelah dihitung lagi, karena 12x kuadrat bisa dikurang 6x kuadrat, jadi 6x kuadrat tambah 12 per 9x kuadrat. Ini masih bisa disederhanakan. Jadi hasilnya adalah 2
4x kuadrat tambah 2 per 3x kuadrat. Nomor 8, turunan fungsi dari fungsi atau aturan rantai. Misalkan terdapat fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi ini adalah fungsi dari fungsi. Seperti ini, bentuknya seperti ini, Hx sama dengan Fgx. Maka turunannya adalah H aksen X sama dengan F aksen Gx kali G aksen X. Diturunkan dulu F aksen Gx-nya, kemudian turunkan Gx-nya. Contoh, Fx sama dengan 2x kurang 4 pangkat 5. Maka kita misalkan U sama dengan 2x kurang 4. Jadi di sini 2x kurang 4-nya diganti dengan U, supaya kita lebih mudah menurunkannya. Fx sama dengan U pangkat 5, turunannya adalah 5U pangkat 4. Kemudian Gx-nya ini adalah 2x kurang 4. Jadi kita turunkan Gx, hasilnya adalah 2. Kita masukkan ke rumus, substitusikan ke rumus yang tadi. Jadi F aksen Gx, ini sudah F aksen Gx. Tadi kan masih F aksen X yang dimisalkan dengan U. Kita ganti U-nya dengan 2x kurang 4. Jadi di sini 5 kali 2x kurang 4 pangkat 4. Kemudian G aksen X-nya nilainya 2. Jadi kita kalikan, hasilnya adalah 10 dikali 2x kurang 4 pangkat 4. Nomor 9, turunan fungsi lebih tinggi. Nah, jika Y sama dengan Fx adalah fungsi yang dapat diturunkan dengan turunannya adalah Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan D Y per dx, ini disebut turunan pertama. Jika turunan pertama dapat diturunkan lagi, maka turunannya disebut turunan kedua dengan notasi Y double aksen sama dengan F double aksen atau D kuadrat Y per dx kuadrat. Selanjutnya, jika turunan kedua dapat diturunkan lagi, turunannya disebut turunan ketiga, yaitu Y triple aksen sama dengan F triple aksen X sama dengan D pangkat 3Y per dx pangkat 3, dan seterusnya. Turunan keempat, turunan kelima, dan seterusnya. Contoh, Y sama dengan 4x pangkat 4 dikurang 3x tambah 6x kuadrat kurang 7x tambah 8. Turunan pertamanya adalah 16x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah 12x kurang 7. Nah, ini masih dapat diturunkan lagi. Jadi turunan keduanya adalah 48x kuadrat dikurang 6x tambah 12. Ini masih bisa diturunkan lagi. Turunan ketiganya adalah 96x dikurang 6. Ini masih bisa diturunkan lagi. Turunan keempatnya ini 96. Dan turunan kelimanya adalah 0. Setelah itu tidak bisa diturunkan lagi. Hanya sampai di turunan kelima. Nomor 10, turunan fungsi implisit. Nah, sebelum kita masuk ke fungsi implisit, saya jelaskan bahwa fungsi yang kita pelajari sebelum-sebelumnya yaitu fungsi jika X dan Y tidak berada dalam satu ruas, itu kita sebut fungsi eksplisit. Nah, bagaimana dengan lawannya? Lawannya ini adalah disebut fungsi implisit. Fungsi implisit ini adalah fungsi yang memuat lebih dari satu variabel. Dia berjenis variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebas dan variabel terikatnya ini berada dalam satu ruas, sehingga tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Itulah yang disebut fungsi implisit. Untuk menurunkan fungsi implisit ini, ada aturan turunan fungsi dasar yang berlaku. Tapi pada fungsi implisit, notasi turunan yang kita pakai bukan tanda aksen seperti yang tadi F aksen X atau Y aksen. Kita hanya menggunakan notasi Leibniz. Notasi Leibniz itu ya dy per dx. Nah,
Di sini ada contoh-contoh fungsi implisit. Kalian biasa lihat x kuadrat. Yang pertama, x kuadrat y ditambah x y kuadrat sama dengan 3. Nah, di sini kita lihat dia x dan y berada dalam satu ruas dan tidak bisa dipisahkan. Begitupun contoh selanjutnya, x tambah y pangkat 3 dikurang x kurang y pangkat 4 sama dengan xy. Juga contoh selanjutnya, kalian bisa lihat di sini. Adapun proses untuk menurunkan fungsi implisit yaitu ada 3, yaitu jika suku hanya mengandung variabel x, maka turunannya terhadap variabel x berbentuk x d per dy. Selanjutnya, jika suku hanya mengandung variabel y, maka turunannya terhadap variabel x berbentuk y d per dy dikali dy per dx. Yang terakhir, jika suku mengandung variabel x dan y, dimisalkan xy, maka turunannya terhadap variabel x berbentuk x y d per dy ditambah x y d per dy kali dy per dx. Selanjutnya, agar lebih jelas, kita lihat contoh. Di sini sudah ada 2 contoh fungsi implisit. Yang pertama, 4x kuadrat y tambah x pangkat 3y sama dengan x kuadrat kurang 1. Sebelum kita mengerjakannya, kita perhatikan dulu. Persamaan ini mendefinisikan y sama dengan f sebagai implisit dari x. Tapi kita bisa melakukan manipulasi bentuk aljabar. Y dapat dinyatakan sebagai fungsi eksplisit dari x. Dengan cara kita keluarkan y, di ruas ini kita keluarkan y, jadi 4x kuadrat kurang x pangkat 3 kali y. Dan ini 4x kuadrat kurang 3x pangkat 3 bisa pindah ke ruas sebelahnya jadi penyebut. Jadi hasilnya adalah y sama dengan x kuadrat kurang 1 per 4x kuadrat kurang x pangkat 3. Untuk menghitung y aksennya atau turunannya, kalian bisa menggunakan aturan hasil bagi pada fungsi aljabar. Kalian bisa kerjakan masing-masing di rumah. Selanjutnya, contoh kedua, ada x pangkat 3 kurang xy tambah y pangkat 3 sama dengan 1. Nah, persamaan ini tidak dapat kita manipulasi lagi, jadi kita gunakan proses turunan fungsi implisit. Pertama, kita diferensialkan setiap suku terhadap x, yaitu d per dx kali x pangkat 3 dikurang d per dx kali xy tambah d per dx kali y pangkat 3 sama dengan d per dx kali 1. Di sini hasil diferensialnya adalah 3x kuadrat dikurang x dy per dx tambah y ditambah 3y pangkat 3 dy per dx. Ini kita gunakan proses turunan yang ada di slide sebelumnya. Ini sama dengan 0. Turunan dari 1 adalah 0. Kemudian kita kumpulkan yang sama. Jadi ini min x tambah 3y pangkat 3 dy per dx ditambah 3x kuadrat kurang y sama dengan 0. Hasilnya adalah dy per dx sama dengan y kurang 3x kuadrat per 3y pangkat 3 kurang x. Di sini saya ada contoh soal cerita dari turunan, yaitu laju perubahan fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 3 pangkat 2 pada x sama dengan 2 adalah, nah, di sini yang ditanyakan adalah laju perubahan. Jika ada pertanyaan laju perubahan, kita menjawabnya dengan turunan. Pertama, kita ketahui fx sama dengan x kuadrat kurang 3 pangkat 2. Kita jabarkan jadi x pangkat 4 dikurang 6x kuadrat tambah 9. Sini kita baca laju perubahan fungsi pada saat x sama dengan 2 dinyatakan oleh nilai turunan pertama fx sama saat x sama dengan 2, atau secara matematis f aksen 2. Nah, untuk mengetahui laju perubahan, kita harus mencari turunan pertama dari fungsi fx.
Kemudian kita substitusikan 2 pada f aksen x. Nah, turunan pertama dari fungsi fx adalah 4x pangkat 3 dikurang 12x. Untuk x sama dengan 2, kita substitusikan ke f aksen x. Jadi f aksen 2 sama dengan 4 kali 2 pangkat 3 dikurang 12 kali 2 sama dengan 32 dikurang 24 sama dengan 8. Jadi, laju perubahan fungsi fx pada saat x sama dengan 2 adalah 8. Selain fungsi aljabar, di pertemuan kali ini saya juga akan menjelaskan turunan fungsi trigonometri. Bisa kita lihat di sini, y sama dengan sin u, turunannya adalah cos u du per dx. Yang kedua, y sama dengan cos u, turunannya adalah minus sin u du per dx. Yang ketiga, y sama dengan tangan u, turunannya adalah secant kuadrat u du per dx. Y sama dengan kotangan u, turunannya adalah minus cosecant kuadrat u du per dx. Selanjutnya, y sama dengan secant u, turunannya adalah tangan u du per dx dikali secant u du per dx. Yang terakhir, y sama dengan cosecant u, turunannya adalah minus kotangan u dikali cosecant u du per dx. Bisa kita perhatikan, kalau kita perhatikan yang berawalan huruf C di sini turunannya negatif. Nah, di sini sudah ada contoh turunan fungsi trigonometri. Carilah turunan pertama dari y sama dengan sin 2x pangkat 3. Kita lihat di sini y aksen dy per dx sama dengan turunan dari sin tadi itu adalah cos. Jadi kita tulis cos 2x pangkat 3. Kemudian kita turunkan 2x pangkat 3. D per dx kali 2x pangkat 3. Hasilnya adalah 6x pangkat 2. Kemudian 6x pangkat 2 ini kita bawa ke depan, jadi hasilnya adalah 6x kuadrat cos 2x pangkat 3. Mudah bukan? Nah, sebagai penutup dari pertemuan keempat, ini ada tugas sebagai latihan kalian di rumah agar lebih memahami tentang turunan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang turunan dari fungsi-fungsi lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.